menunaikan zakat fitrah. Nah, ini banyak orang yang lupa. Kadang Masya Allah, Alhamdulillah puasanya 1 bulan bagus sekali. Lah kok zakat nggak bayar zakat? Niki puasanya gantung di langit. Puasanya itu gantung. Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, yaitu dengan masuknya 1 Syawal dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ya, ini zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah dengan dasar hadis Nabi SAW dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan berupa 1 sok, ya, 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas setiap orang muslim merdeka atau budak laki-laki maupun perempuan. Jadi kesimpulannya hadirin, zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang mendapati bagian dari bulan Ramadan dan bagian daripada bulan Syawal. Misalnya niki, ada orang masih hidup di bulan Ramadan, sebelum Syawal meninggal, apakah wajib dibayarkan zakat fitrah nanti ketika lebaran? Nggak wajib. Tapi kalau misalnya Ramadan dia masih hidup, malam takbiran, malamnya meninggal, apakah wajib dibayarkan zakatnya? Wajib, karena dia telah mendapati bagian daripada tanggal 1 Syawal. Atau misalnya ada anak lahir 1 jam sebelum maghrib, sebelum masuk 1 Syawal, apakah wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Wajib. Tapi kalau lahirnya itu sudah tanggal 1 Syawal, maka tidak wajib zakat fitrah. Itu pun ketika dia dinyatakan mampu. Nah, mampunya ini seperti apa? Kalau zakat fitrah ini sangat ketat hadirin. Kita lihat, dia mampu memiliki harta lebih dari kebutuhan makan dan pakaian untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi pada siang hari raya beserta malam harinya. Kemudian dia nggak punya hutang meskipun belum jatuh tempo. Dia punya harta melebihi dari rumah yang layak, sekalipun harus dengan kontrak, dengan menyewa, lebih dari biaya pembantu untuk istri jika dibutuhkan. Jadi kalau ada orang kok punya lebihan harta, lebih dari pakaian dan makanan 1 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan malam hari setelah itu, kalau masih punya uang, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Misalnya orang menyatakan, saya nggak punya uang, tapi bajunya banyak, ya itu harta, wajib dijual bajunya untuk beli beras, bayar zakat fitrah. Jadi memang orang zakat fitrah ini dinyatakan hanya mampu satu setel baju, dia dengan orang yang wajib dinafkahi, istri, anak, yang nanti akan kita bahas. Kemudian makanan itu sudah punya. Selebih itu kok masih punya harta. Nah, harta ini kan macam-macam, bisa uang, bisa kendaraan, bisa pakaian, bisa harta perhiasan. Kok masih punya? Berarti wajib dijual untuk membeli beras zakat fitrah, karena dia dinyatakan orang yang wajib. Siapa itu orang yang wajib dinafkahi? Yang dimaksud yaitu anak yang belum balik dan nggak punya harta, atau anak yang sudah balik secara fisik tapi belum mampu bekerja, seperti misalnya maaf lumpuh, ya, atau sakit, atau lain sebagainya, atau misalnya lagi mondok mencari ilmu. Nah, ini termasuk orang yang nggak mampu, orang tua yang nggak mampu, orang tua tapi sudah sepuh nggak mampu. Nah, ini termasuk wajib dinafkahi. Istri yang sah, istri yang masih menjadi istri maksudnya. Kemudian istri yang sudah ditalak tapi talak ini talak roj'i, talak yang masih bisa dirujuk, talak 1, dan itu pun masih dalam masa iddah, itu juga wajib dinafkahi, wajib dibayarkan zakat fitrahnya.
atau istri yang ditalak bain, yaitu talak 2 dengan dibayar, atau talak 3 tapi jika dalam keadaan hamil mengandung anaknya suami tersebut. Nah, ini termasuk wajib dinafkahi masih dalam masa hamil tadi itu, sehingga wajib dibayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa makanan pokok mayoritas. Seperti kita misalnya makanan pokoknya apa? Beras, beras berarti. Misalnya kalau ada sebuah daerah makanan pokoknya gandum, berarti gandum. Atau kurma, kurma, seperti hadis Nabi SAW tadi. Nah, misalnya hadirin ada orang kemampuannya itu terbatas waktu itu. Kalau saya mengeluarkan zakat saya dan orang-orang yang saya wajib nafkahi nggak cukup. Nah, maka sekarang yang dikeluarkan zakatnya siapa? Kan kalau semua nggak cukup, urutannya gimana lah niki? Yang pertama dirinya sendiri. Masih ada lebih istri. Masih ada lebih pembantu istri. Nah, pembantu yang dimaksud niki tanpa bayaran. Khidmatnya, pembantu yang khidmat tanpa bayaran. Nah, itu wajib dibayari nafkah zakatnya itu. Masih ada lebih anaknya yang belum balik. Ada yang lebih lagi, ayahnya yang nggak mampu. Masih ada baru ibunya. Masih ada anak yang sudah balik tapi nggak mampu, dia belum bekerja. Jadi kalau misalnya mampu cuma dirinya sendiri sama istri, setelah itu nggak mampu, ya berarti nggak mampu, nggak, sudah tidak diwajibkan. Jika kelebihan harta tersebut kurang dari 1 sok, maka tetap wajib dikeluarkan. Saya cuma punya 1,5 sok, gimana ini? Apa saya untuk saya sendiri, istrinya nggak dizakati? Enggak, tetap dulu ini 1/2 sok, nggak apa-apa, 1/2 sok pun tidak bermasalah. Yang penting semampunya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, nah, ini penting nih. Yang pertama, waktu wajib. Dari kapan orang wajib zakat fitrah? Ketika dia mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal, seperti tadi. Jadi misalnya kalau ada orang mengeluarkan zakat fitrah sekarang, diberikan kepada fakir miskin, boleh apa enggak? Boleh. Karena dia sudah memasuki waktu wajib. Waktu wajib. Waktu jawaz, nah, boleh, yaitu mulai awal bulan Ramadan seperti sekarang ini, boleh, nggak ada masalah. Tapi ada yang perlu diperhatikan, dengan catatan orang yang telah menerima fitrah darinya tetap dalam keadaan mustahik, orang yang berhak menerima zakat pada dan mukim saat waktu wajib, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Misalnya yang dikasih ini ketika tanggal 5 Ramadan diberi zakat fitrah, ini orang fakir atau orang miskin. Nah, tapi orang fakir dan miskin ini Masya Allah, dia tuh orang yang pekerja keras. Subhanallah, pada tanggal 1 Syawal ini dia sudah nggak masuk kategori fakir atau miskin lagi. Wah, gimana itu kemarin zakat fitrah yang diberikan kepada orang itu? Lah, orang itu sekarang kan bukan orang yang berhak berarti pada tanggal 1 Syawal. Bukan fakir, bukan miskin, maka zakat fitrahnya tidak sah. Wajib zakat fitrah lagi pada tanggal 1 Syawal. Atau yang diberi zakat ternyata bukan mukim, bepergian, juga tidak sah, wajib zakat lagi. Jika saat wajib, yaitu 1 Syawal, orang yang menerima zakat fitrah dalam keadaan kaya atau musafir, maka wajib mengeluarkan kembali. Ada waktu yang afdol, waktu fadilah, yaitu setelah terbitnya fajar hari raya 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Id. Jadi pagi-pagi niku lebaran setelah sholat subuh, nyari orang fakir atau miskin, diserahkan zakat fitrahnya sebelum sholat Id. Ini paling afdol. Makruh, kapan waktu makruh? Setelah pelaksanaan sholat Id hingga terbenamnya matahari, sampai maghribnya pada tanggal 1 Syawal. Kecuali jika dia itu belum membayar karena menunggu kerabat atau tetangga yang berhak. Duh, kenapa kok belum dibayarkan? Oh, ini sudah sholat Id loh, kok saya belum bayar loh? Oh iya, saya nunggu kerabat saya. Saya punya kerabat, dia miskin, saya pengen ngasih zakat sama dia. Atau misalnya tetangga, tuh tetangganya di mana? Masih pergi.
nanti bakal kembali, saya pengen ngasih ke tetangga saya. Dan itu bagus loh hadirin. Jadi kalau ada orang itu memberi kepada kerabat dengan catatan bukan yang wajib dinafkahi ya. Kalau wajib dinafkahi nggak boleh. Memberikan kerabat misalnya family atau tetangga atau teman, nah, itu juga lebih afdol. Kenapa? Pahalanya dua. Niki baik zakat ataupun sedekah nggih. Pahala zakat atau sedekah dia dapat, pahala menyambung tali silaturahim juga dapat. Jadi fadilahnya lebih. Tapi kalau bukan karena menunggu kerabat atau tetangga, setelah sholat id belum membayar zakat, tetap wajib tapi hukumnya makruh. Atau yang terakhir, naudzubillah, hukumnya haram, waktu haram. Kapan? Jika mengakhirkan sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jadi lebaran sampai maghrib belum bayar zakat fitrah ya. Kada menen niki berarti nggih. Nah niki hukumnya tetap wajib, tapi hukumnya haram. Wajib tapi haram. Orang yang mengakhirkan sampai lebih dari 1 Syawal tanpa uzur. Uzurnya apa? Seperti dia nyari, subhanallah, sak kampung misalnya tidak ada fakir miskin, nyari muter-muter sampai maghrib. Loh kenapa kok kamu belum bayar zakat? Loh saya nyari muter fakir miskin nggak ketemu. Nah niki uzur, tidak diharamkan bagi dia, asal betul-betul nih, asal betul-betul nyari. Namun wajib mengqadai. Selanjutnya hadirin, syarat sah zakat fitrah ada dua. Apa itu? Yang pertama niat. Nah niki penting niki. Niat dalam hati. Dan sunnah melafatkannya dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi zakat niku hadirin disunnahkan niatnya disebutkan. Tapi kalau misalnya nggak disebutkan, kisah betul nopo asal betul-betul diniati. Niatnya gimana? Kalau dengan bahasa Arab, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kalau mengeluarkan zakat untuk istrinya boleh, kan itu kan istri kan wajib dinafkahi, berarti langsung diniatkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fulanah binti fulan lillahi ta'ala, atau untuk fulanah lillahi ta'ala mboten napa-napa. Ini kan ada bulutinnya. Jadi ini misalnya jenengan zakat sambil disebutkan monggo. Tapi itu penting nggih. Penting ketika memberikan zakat itu harus didasari dengan niat. Jadi ketika diberikan kepada orang yang berhak atau ketika diberikan kepada wakil. Misalnya ada masjid yang menerima dan menyalurkan zakat. Dan itu yang penting, bukan hanya asal memberikan saja, tapi pihak masjid harus ada yang menjadi wakil. Jadi kemudian datang ke pihak masjid yang menjadi wakil, kemudian diwakilkan ya, saya wakilkan zakat fitrah saya kepada kamu. Dengan dua cara, boleh dia langsung niat mengeluarkan zakat diberikan kepada wakil, ya saya niat memberikan zakat ini saya wakilkan kepada kamu. Nanti wakilnya itu boleh niat lagi ketika memberikan, boleh tidak, tapi yang afdal niat lagi, kan sudah diniati dari orang yang ngasih. Atau yang kedua, orang ini mewakilkan niatnya, saya wakilkan kepadamu niat zakat fitrah saya. Jadi yang niat nanti wakilnya itu. Jadi pasrah sak niate. Nanti wakilnya wajib meniatkan zakat fitrah. Jadi hati-hati bapak-bapak, nggih. Jangan sampai Pak ini ya beras zakat fitrah. Oh iya ya, taruh sana. Tidak ada perwakilan, tidak sah zakat fitrah. Bisa tidak? Eman-eman. Ini orang sudah datang misalnya cuma ditumpuk, tidak ada pewakilan, pemberian wakil, maka niki bisa tidak sah, dia dianggap belum membayar zakat fitrah. Catatan, anak yang sudah balik
dan mampu secara fisik untuk bekerja, dan itu kan nggak termasuk yang wajib dinafkahi, hanya saja sukarela dari orang tua memberikan nafkah. Nah, niku nggak boleh orang tua langsung mengeluarkan zakatnya tanpa izin terlebih dahulu, nggak boleh, karena anak itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya sendiri. Lah gimana kalau bapaknya pengen mengeluarkan? Boleh dengan cara minta izin terlebih dahulu. Nah, zakatmu bapak keluarkan ya. Oh nggih Pak. Nah ini sekarang bapak boleh mengeluarkan zakat anaknya, harus dengan seizin. Atau bapak tersebut memberikan kepada anaknya untuk diniati sendiri. Nggih. Cara niat zakat fitrah tadi sudah kita bahas itu ya. Kalau dikeluarkan sendiri ya ketika diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ini wajib nih, perlu diingat, wajib ketika memberi itu dengan niat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya, atau zakat fitrah saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, pembantu saya, misalnya. Boten nopo-nopo. Apa harus dipegang berasnya? Tidak harus. Tidak harus. Bahkan kalau misalnya beli beras kan satu orang itu 3 kilo. Ada yang bilang 2,75, tapi kalau yang berhati-hati mending 3 kilo. Misalnya kalau ada orang, waduh zakat apa untuk dia, untuk istrinya, anaknya 7 misalnya, pembantunya sekian, orang tuanya, sakarung berasnya. Apa harus diteteli 3 kilo 3 kilo? Mboten. Langsung saya niat ini zakat fitrah saya, istri saya, namun tapi disebutin ya, saya diniati, saya, istri saya, anak saya, fulan, pembantu saya, orang tua bapak saya, ibu saya. Sudah sah ini, sah, tapi dengan syarat diniati tadi. Kemudian menyerahkan rukun syarat sah zakat yang kedua, yang pertama niat, yang kedua menyerahkan kepada orang yang berhak menerima zakat, fakir miskin. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah niki, yang pertama, tidak sah memberikan zakat fitrah untuk masjid. Gimana masjid? Apakah berhak menerima zakat fitrah? Tidak berhak menerima zakat fitrah. Nomor 2, panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh masjid, pondok, LSM, bukan BAS. Nah, kalau BAS niku kan badan amil zakat, memang dibentuk, diberi lisensi oleh pemerintah. Tapi ini kok bukan termasuk, hanya dibentuk masjid, pondok, LSM, bukan termasuk amil zakat, sehingga tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena tidak ada lisensi dari pemerintah. Nah yang dimaksud ulama niku amil zakat jika memang ditunjuk oleh pemerintah dan tidak mendapatkan upah atau gaji. Fitrah yang dikeluarkan harus layak makan, tidak wajib yang terbaik, tapi bukan yang jelek. Jadi jangan sampai kenemenan nggih. Minimal ya apa yang kita makan, yaitu yang kita keluarkan zakatnya. Jangan kok biasanya makan beras B, misalnya tipe B, yang dikeluarkan tipe C atau D. Sekarang dibeli, besok wis kutuan misalnya. Besok sudah ada kutunya, ya. Tidak baik seperti itu. Justru itu misalnya kok lebih bagus dari yang dimakan sehari-hari, niku luwih sae, lebih bagus lagi. Biasanya makan beras B, zakat, dia mau ibadah yang terbaik, saya beras A, saya mengeluarkan untuk zakat. Nah, tambah afdol, minimal apa yang kita makan itu juga kita bayarkan untuk zakat fitrah. Istri yang mengeluarkan zakat fitrah dari harta suami tanpa seizinnya untuk orang yang wajib dizakati, hukumnya tidak sah. Karena itu kewajibannya seorang suami. Kecuali kalau suaminya memberi izin, boten nopo-nopo. Nomor 5, orang tua tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah anak yang sudah balik dan mampu, kecuali dengan izin anak secara jelas. Nih, seperti yang tadi kita bahas. Menyerahkan zakat fitrah kepada anak yang belum balik, hukumnya tidak sah. Maksudnya itu kita ingin menyerahkan zakat fitrah kepada fakir miskin. Nah niki yang fakir ini kita berikan kepada anaknya belum balik. Nah niki zakat fitrah tidak sah. Jadi harus kita berikan kepada fakir miskin tapi yang sudah
balik. Zakat fitrah harus dibagikan kepada penduduk daerah di mana ia berada ketika terbenamnya matahari 1 Syawal. Apabila orang yang wajib dizakati berada di tempat yang berbeda, sebaiknya diwakilkan kepada orang lain yang tinggal di sana untuk niat dan membagi fitrahnya. Nah, ini penting hadirin. Misalnya kalau ada orang mau mudik, monggo. Misalnya dari Tuban mudik ke Banyuwangi misalnya, monggo. Kalau mau dikeluarkan zakatnya dulu sebelum pergi, berarti kan dia sudah menunaikan. Tapi kalau belum menunaikan kemudian pergi ke Banyuwangi, apakah boleh dia mengeluarkan zakatnya di Tuban misalnya? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dia mengeluarkannya di Banyuwangi. Kecuali misal dia mewakilkan ya kepada orang lain yang tinggal di sana untuk niat dan membagi zakat fitrahnya. Atau misalnya orang yang wajib dizakati ada di tempat yang berbeda, nah berarti diwakilkan untuk dibayarkan zakat orang tadi itu di tempatnya, ya dibayarkan di tempat tersebut. Nomor 8, bagi penyalur atau panitia zakat fitrah hendaknya berhati-hati dalam pembagian zakat agar tidak kembali kepada orang yang mengeluarkan atau wajib dinafkahi dengan cara memberi tanda pada fitrah atau membagikan kepada blok lain. Misalnya ada orang bayar zakat kemudian dia ini sebagai amil misalnya, beras hati-hati jangan sampai beras yang dikeluarkan kemudian dia juga mendapat beras yang dia keluarkan, maksudnya seperti itu. Yang nomor 9, mustahik orang yang berhak menerima zakat tetap wajib fitrah sekalipun dari fitrah yang didapatkan jika dikategorikan mampu. Nomor 10, fitrah yang diberikan kepada kiai atau guru ngaji hukumnya tidak sah karena jika bukan termasuk daripada golongan orang yang wajib menerima zakat. Gimana hukumnya menyalurkan zakat fitrah kepada kiai atau guru ngaji? Tidak sah kecuali jika memang beliau termasuk golongan 8 orang yang berhak menerima zakat. Misalnya beliau termasuk fakir atau termasuk miskin atau termasuk gharim misalnya, maka nggak apa-apa diberikan zakat. Anak yang sudah balik dan tidak mampu secara materi sebab belajar ilmu wajib fardhu ain atau fardhu kifayah adalah termasuk yang wajib dinafkahi. Ya, misalnya kok mondok, nah ini termasuk sudah balik, mampu kerja, mampu, tapi tersibukkan dirinya itu dengan belajar, maka juga termasuk orang yang wajib dinafkahi. Tapi kalau misalnya dia kok pas libur di rumah, maka niatnya harus niat sendiri atau dengan cara seizin anak tersebut. Nomor 12, ayah boleh meniatkan zakat fitrah semua keluarga yang wajib dinafkahi sekaligus. Namun banyak terjadi kesalahan, fitrah anak yang sudah balik dicampur dengan keluarga yang wajib dinafkahi. Ini yang tadi kita bahas dulu. Yang demikian itu tidak sah untuk fitrah anak yang sudah balik. Oleh karena itu ayah harus memisah fitrah mereka untuk ditamlikkan, diberikan pemilikan kepada dia atau dengan seizin anak tersebut sebagaimana keterangan di atas. Yang terakhir, fitrah dengan uang tidak sah menurut mazhab al-Imam Syafi'i. Terus pakai uang lain zakatnya nggak sah menurut mazhab al-Imam Syafi'i, karena ibadah itu termasuk zakat ini amrun ta'abudi, perkara yang nggak harus secara logika dijabarkan. Bukan enak uang mentahannya saja, tidak. Kita mematuhi apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mau ngasih uang monggo, tambah bagus. Karena banyak juga itu orang ketika memberikan zakat fitrahnya kepada fuqara wal masakin, bukan hanya beras plus minyak plus gula plus dikasih uang misalnya. Nah, ini juga boleh dan bagus. Wallahu a'lam bishawab. Monggo mungkin ada pertanyaan.